Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seorang wanita diwajibkan untuk menutupi tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Namun bagaimana dengan status wanita yang berhijab tapi tidak menutupi dada? Simak penjelasannya. Telah diketahui bahwa seorang muslimah diwajibkan menutup auratnya dengan cara berhijab. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seorang wanita apabila telah baligh atau mengalami haid tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini, seraya menunjuk muka dan telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Belakangan ini banyak sekali tren kekinian yang dampaknya tidak dari style pria, pun wanita muslimah. Tren tersebut mendominasi sebagian kaum wanita dalam berpakaian. Contohnya seperti dalam mode hijab sendiri. Jilbab berasal dari kata jalbaba yang berarti memakai baju kurung. Sebagian ulama berpendapat bahwa jilbab sendiri adalah baju kurung, dan ulama lainnya mengartikan baju wanita yang longgar yang dapat menutupi kepala dan dada. Menurut Ibnu Abbas sendiri, jilbab adalah jubah yang dapat menutup badan dari atas hingga ke bawah. Sedangkan menurut Al-Qurtubi, jilbab ialah baju yang dapat menutup seluruh badan. Jadi dapat disimpulkan mengenai pengertian hijab sendiri, bahwa hijab adalah kerudung yang dapat menutup kepala, dada, dan punggung yang biasa dipakai oleh kaum wanita. Jilbab pun bisa diartikan semacam baju kerudung yang dapat menutup seluruh tubuh yang biasa dipakai kaum wanita. Di Indonesia sendiri, arti kata kerudung memiliki makna sebuah kain untuk menutup kepala dan rambut, dan dapat disimpulkan bahwa wanita muslimah kerap lupa mengenai fungsi jilbab sebagai penutup anggota badan agar terhindarnya ketidaknyamanan yang ditimbulkan atau bisa menyebabkan fitnah. Perintah hijab ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Hukumnya tidak boleh karena cara memakai kerudung seperti itu dianjurkan atau tidak dibenarkan, sebab menyimpang dari ketentuan Al-Quran. Jika seorang muslimah tidak mengulurkan kerudungnya ke dada, tapi malah mengikatnya ke belakang atau mengelilingi leher, atau memasukkannya ke dalam baju, hal tersebut bisa menimbulkan dosa meskipun dadanya ditutup oleh kain baju. Seperti firman Allah yang berbunyi, "Dan hendaklah mereka atau perempuan beriman menutup kain kerudung ke dadanya." Quran surat An-Nur ayat 31. Seperti dalam surah An-Nur, Allah menyuruh kaum muslimah untuk memakai kerudung dengan cara menutup hingga ke dada, dan dianjurkan seperti itu. Jadi untuk para kaum muslimah sebaiknya tidak mengikuti tren dan mode busana yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Sudah menjadi kewajiban untuk muslimah untuk memahami dan mengamalkan ayat tentang kerudung tersebut secara sempurna atau utuh, bukan demi mengikuti tren dan mode yang marak seperti saat ini, karena sungguh hal tersebut adalah kekeliruan. Cara mengenakan kerudung yang sesuai syariat adalah kain tersebut dibuat secara luas hingga menutupi tubuh di bawahnya seperti dada dan tulang dada, serta agar menyelisihi model perempuan jahiliyah. Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir menjelaskan, khimar dimaknai dulunya di mana wanita Arab wajib jika menutupi kepala mereka dengan kain kerudung, maka mereka menguraikan kain kerudung itu ke sebalik punggung sebagaimana lazimnya wanita awam pada saat itu. Bagian leher serta kedua telinganya terbuka. Kemudian lewat surah An-Nur ayat 31, Allah memerintahkan untuk melilitkan hijab pada jayub atau bagian dada dan leher. Saat turunnya ayat tersebut, kaum muhajirin dan kaum ansor langsung merespon dengan cepat. Kaum muhajirin dan kaum ansor bahkan tidak sekedar menutup dada, namun mempertebal jilbabnya. Apabila seorang tidak mengenakan kerudung berwarna hitam, maka berarti kerudungnya berfungsi sebagai perhiasan.
Dalam surah An-Nur ayat 31 telah menjadi syariat kepada kaum muslimah untuk memanjangkan kain penutup ke bagian dada yang diambil dari kata juyub atau saku-saku baju. Sehingga jika wanita hanya memakai penutup kepala tanpa memanjangkan ke dada, maka dia belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, menghilangkan fungsi dari jilbab itu sendiri sebagai benda yang menutupi aurat. Karena seorang wanita dalam Islam sangat mulia, sehingga ketetapan yang Allah berikan digunakan untuk memuliakan wanita itu sendiri. Namun jika seorang muslimah menggunakan busana pakaian panjang dan lebar sehingga tubuh dan dadanya tidak terbentuk, maka hal tersebut diperbolehkan sehingga fungsi dari jilbabnya menjadi hilang. Tapi bagaimanapun tetap sebagai muslimah yang penuh kecintaan terhadap Allah, sebaiknya kita mengikuti segala hal yang sesuai dengan Al-Quran sebagai pedoman kita. Sahabat yang beriman, pada akhirnya, kewajiban menutup aurat memang sudah seharusnya dilakukan yang mana berguna bagi wanita itu sendiri. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya berada di jalannya dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan dan menjauhi segala larangannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pada zaman jahiliyah wanita sangat hina sampai-sampai pada saat itu memiliki anak perempuan adalah sebuah penghinaan. Lalu kemudian Islam hadir dengan segala keagungannya. Perspektif wanita pun berubah, Islam sangat memuliakan wanita. Dalam satu riwayat disebutkan saat itu ada yang bertanya kepada Rasulullah, siapa yang patut dicintainya lebih dulu? Kemudian Rasul menjawab, ibumu. Sampai 3 kali pertanyaan itu diulang, Rasul tetap menjawab yang sama, sampai kemudian pertanyaan keempat Rasulullah menjawab, ayahmu. Begitulah Islam sangat mengistimewakan kedudukan seorang wanita. Lalu apa saja keistimewaan wanita dalam pandangan Islam? Simak penjelasannya. 1. Wanita solehah boleh masuk surga dari pintu mana saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbolehkan wanita solehah masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang mereka inginkan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, apabila seorang wanita telah melaksanakan sholat 5 waktu, menjalankan puasa, menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang disukainya. Hadis riwayat Abu Hurairah. 2. Wanita yang sudah menjadi ibu derajatnya lebih tinggi dibanding seorang ayah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kepada siapakah seharusnya aku harus berbakti pertama kali? Rasulullah memberikan jawaban dengan ucapan ibumu, sampai diulangi 3 kali. Baru kemudian yang keempat Nabi mengatakan ayahmu. Hadis riwayat Bukhari. 3. Wanita yang hamil dan melahirkan setara dengan jihad. Hamil, melahirkan dan menyusui adalah kodrat sebagai seorang wanita yang hanya wanita saja yang bisa melakukannya. Bahkan pengorbanan ketika hamil dan melahirkan pahalanya seperti berjihad. Mati syahid ada 7 selain yang terbunuh di jalan Allah. Orang yang mati karena taun, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena ada luka parah di dalam perutnya, orang yang mati sakit perut, orang yang mati terbakar, orang yang mati karena tertimpa benda keras, dan wanita yang mati sementara ada janin dalam kandungannya. Hadis riwayat Abu Daud. 4. Wanita memiliki pengecualian dalam beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengecualian khusus dalam beribadah untuk wanita. Di waktu-waktu tertentu, misalnya ketika haid dan nifas, wanita diperbolehkan untuk tidak menunaikan sholat dan puasa. 5. Wanita solehah adalah perhiasan dunia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ad-dunya mata'un, khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Hadis riwayat Muslim. 6. Kehormatan wanita.
Islam mengatur wanita untuk menjaga kehormatannya agar tidak menjadi fitnah dan tidak direndahkan sebagai seorang wanita. Untuk melindungi kehormatan wanita, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Sahabat yang beriman, itulah 6 keistimewaan wanita di pandangan Islam. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.